واتقوا الله ويعلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita masih membahas tentang Kitabuz Zakah, yang mana pada pertemuan terakhir, pembahasan terakhir yang kita bahas adalah tentang apa hukum zakat perhiasan. Maka telah kita sebutkan secara garis besar ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang zakat perhiasan. Maksud zakat perhiasan adalah zakat yang dipakai oleh wanita yang memang tujuan utamanya adalah untuk berhias, ya, bukan untuk aset, bukan untuk investasi dan seterusnya. Maka jumhur ulama menyatakan bahwasanya zakat, ya, atau perhiasan tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena mereka membawakan dalil-dalil berkaitan tentang wajibnya zakat itu apabila dijadikan sebagai mata uang atau yang berupa emas batangan, ya. Adapun yang dipakai, maka itu tidak masuk dalam penyebutan dalil-dalil tersebut. Adapun pendapat yang kedua menyatakan wajib zakat perhiasan, ya, dengan keumuman ayat tentang wajibnya zakat emas maupun perak. Begitu juga mereka membawakan hadis-hadis yang secara khusus menjelaskan tentang wajibnya zakat perhiasan, ya. Walaupun jumhur ulama menyatakan semua hadis berkaitan tentang masalah itu adalah hadis yang dhaif. Dan khilaf ini merupakan khilaf yang kuat, maka bagi seorang muslim untuk kehati-hatian tetap mengeluarkan zakat perhiasan. Baik, ini adalah pembahasan terakhir pada pertemuan yang lalu. Maka sebagaimana janji kita, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat
perdagangan atau urud at-tijarah. Urud at-tijarah. Maka ada beberapa poin yang akan kita pelajari dalam pembahasan zakat perdagangan. Poin yang pertama, dalil disyariatkannya zakat perdagangan. Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 267, yang mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah. Dan infak di sini masuk juga zakat, ya, keluarkanlah zakat sebagian dari hasil usaha kalian yang halal dan sebagian dari hasil bumi yang telah kami keluarkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk berinfak. Yang dimaksud infak di sini adalah sedekah, ya, diantaranya zakat. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas, dari harta yang mereka dapatkan, yang Allah berikan kepada mereka. Nah, Mujahid, salah seorang ahli tafsir, ya, yang mana beliau murid dari Ibnu Abbas, menjelaskan bahwasanya yakni at-tijarah, maksudnya adalah harta perdagangan, ya, yang mana Allah telah memudahkan mereka untuk mendapatkannya. Maka ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Mujahid, maksudnya adalah wajibnya zakat untuk at-tijarah atau perdagangan. Kemudian dalil dari as-sunnah, hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar nomor 645, wa an Samurah bin Jundub lahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an tukhrijas shadaqah minal ladzi na'udduhu lil bait. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu layyin. Dari Samurah bin Jundub, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita siapkan untuk diperdagangkan. Maka ini dalil tegas akan wajibnya zakat pada harta perdagangan. Walaupun para ulama mengomentari akan kesahihan hadis ini, cuman didukung oleh dalil-dalil yang lain. Di antaranya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil ibili shadaqatuha wa fil ghanami sadaqatuha wa fil baqari sadaqatuha wa fil bazzi sadaqatuhu." Unta wajib dizakati, kambing wajib dizakati, sapi wajib dizakati, dan pakaian wajib dizakati. Hadis riwayat Ahmad, ya, dan disahihkan oleh An-Nawawi. Maka hadis ini menunjukkan wajibnya zakat perdagangan. Dari mana kita mengambil kesimpulan tersebut? Yaitu yang terakhir kata Nabi SAW, fil bazzi sadaqatuhu, ya, pakaian wajib dizakati. Kok bisa? Kalau orang punya pakaian banyak, apakah wajib zakat? Enggak kan? Tapi maksud di sini apa? Ketika pakaian tersebut diperjualbelikan jadi barang dagangan. Maka ini menjadi dalil akan wajibnya zakat pada harta dagangan atau barang dagangan. Baik, dan dari Ibnu Umar beliau mengatakan, laisa fil urudi zakatun illa ma kana lit-tijarah. Tidak ada kewajiban zakat atas barang kecuali barang yang diperdagangkan. Dan zakat yang paling banyak itu sebenarnya adalah di sini, yaitu barang dagangan. Ya, coba asalnya mobil itu bukan harta yang wajib
zakati. Tapi kalau dijadikan barang dagangan, maka wajiblah dia dizakati. Baik, pakaian, oh, dia tidak wajib zakat. Kapan menjadi wajib zakat? Ketika diperjualbelikan, dan ini mencakup berbagai macam barang. Ya, selama itu adalah barang dagangan, maka wajib di situ dizakati. Ya, jadi pembahasan tentang zakat perdagangan ini penting. Ya, baik. Sebagian ulama, ya, ternyata ada di antara mereka yang berpendapat tidak wajibnya zakat perdagangan. Di antaranya adalah Daud Az-Zahiri, Asy-Syaukani, dan ulama kontemporer sekarang adalah Syekh Al-Albani rahimahumullah. Ya, hanya saja wallahu alam pendapat yang lebih kuat adalah mazhab jumhur ulama. Bahkan Ibnul Munzir menyatakan bahwasanya perkara wajibnya zakat perdagangan merupakan ijma para ulama. Baik, jadi wallahu alam adanya khilaf di sini tidak diperhitungkan. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang batasan barang perdagangan. Artinya, apakah semua barang yang dijual itu disebut barang dagangan atau bukan? Apakah semua barang yang dijual itu disebut dengan barang dagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya? Pian mungkin sering melihat di pinggir-pinggir jalan terpampang tanah ini dijual, ya kan? Dan harganya itu mahal biasanya kan, berapa ratus juta kadang. Dan itu tidak langsung laku, ya kan? Bisa bertahun-tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan, wajibkah zakat itu? Baik, rumah kadang ditawarkan, rumah ini dijual. Sudah? Dan ini berlangsung bertahun-tahun gak ada laku-laku. Baik, apakah ini wajib dizakati ataukah tidak? Nah, kita akan mengetahui hal tersebut dari pembahasan batasan barang perdagangan. Ya. Kalau jualan sembako itu sepakat itu barang dagangan, ya kan? Jual beras, jual gula, jual pakaian itu barang dagangan, iya. Cuman yang tadi jual mobil, kebetulan mau ganti dengan mobil yang lain, apakah itu disebut barang dagangan ataukah tidak? Nah, ini yang kita bahas. Baik. Apakah ada perbedaan antara pedagang dengan penjual? Ada nggak bedanya, Pak? Pedagang dengan penjual. Kalau pedagang itu lebih ke arah profesi kan? Pedagang. Kalau penjual tidak mesti jadi profesi. Maka setiap pedagang pasti penjual. Tapi tidak semua penjual itu pedagang. Ya. Ulun berjual HP misalnya kan, karena mau ganti HP yang lain misalnya. Ulun ini pedagang atau penjual? Penjual aja. Beda yang memang orang jual beli HP. Ya, itu memang pedagang. Bisnisnya di HP memang di situ. Baik. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah barang dagangan, ya. Berarti yang dikerjakan oleh para pedagang, bukan hanya sebatas penjual. Baik. Nah, para ulama menjelaskan agar sebuah barang bisa disebut barang dagangan dan wajib dizakati sebesar 2,5%, maka ia harus memenuhi 4 syarat. Dan ulangi, agar sebuah barang bisa disebut sebagai barang dagangan dan wajib dizakati, ya 2,5%-nya setiap tahun, harus memenuhi 4 persyaratan. Baik, tentunya syarat ini pun diperselisihkan di berbagai mazhab, ya, tapi ini pendapat yang lebih kuat insyaallah. Pertama, yang disebut barang dagangan itu bukan berupa uang tunai.
bukan berupa uang tunai. Baik, jadi objeknya harus berupa barang fisik dan bukan alat tukar. Baik, seperti tanah, mobil, stok yang ada di toko, ini semuanya barang dagangan, ya. Adapun mata uang, emas, perak, yaitu mata uang sebenarnya, dan dihitungnya itu sebenarnya dengan zakat mal yang telah lalu pembahasannya. Walaupun kalaupun kita jualan emas dan perak, ya, sebenarnya sama aja sih cara ngitung zakatnya. Ya, sama-sama dikeluarkan 2,5% dan nisabnya juga sama. Yang kedua, syarat yang kedua, memiliki nilai jual. Jadi barang dagangan memang harus memiliki nilai jual. Kalau tidak ada nilai jualnya secara urf, maka itu tidak dinamakan barang dagangan. Contoh yang bukan barang dagangan, yang mungkin tidak berharga, ya sampah mungkin, ya yang biasa tidak dihargai, ya, atau limbah. Maka ini secara asalnya ini bukan barang dagangan. Kenapa? Karena tidak memiliki nilai jual, ya. Beda kalau memang diproses, diolah kompos dan seterusnya, itu beda lagi. Baik. Yang ketiga, syarat barang dagangan itu adalah beli sendiri atau hasil usaha. Ya, kita beli barang, ya, kemudian dijual, maka itu barang dagangan. Atau hasil usaha, contohnya menambang gitu ya. Kemudian hasil tambangannya pun dijual, maka ini termasuk barang dagangan. Adapun jika didapat secara cuma-cuma seperti hibah, hadiah dan seterusnya, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai barang dagangan. Baik. Dan yang keempat, nah ini yang paling penting sebenarnya dari syarat-syarat barang dagangan, niat diperdagangkan sejak awal. Sejak awal memang tujuannya adalah untuk didagangkan, untuk mencari untung. Itu syarat dalam barang dagangan. Apa maksudnya diniatkan untuk diperdagangkan? Kita sebutkan perkataan Mardawi, ulama Hanabilah. Beliau mengatakan, makna diniatkan untuk diperdagangkan adalah seseorang bermaksud untuk melakukan usaha dengan menjual barang tersebut, bukan untuk memakainya sampai rusak. Ya, jadi orang memiliki barang tertentu atau membeli barang tertentu bisa tujuannya untuk mengambil keuntungan dengan dijual lagi, atau tujuannya ingin dipakai secara pribadi, ya, walaupun akhirnya nanti dijual, cuman niat pertama kan bukan untuk dijual, dan kalaupun dijual lagi harganya biasanya turun. Baik, maka dari sini kita mengetahui, ya, poin yang paling penting membedakan ini barang dagangan atau bukan adalah latar belakang atau alasan kita menjual barang tersebut. Tidak semua aktivitas menjual berarti berdagang, ya. Tidak semua aktivitas menjual berarti berdagang. Contoh, ya, si A ingin ganti mobil, dia punya mobil, ya, ingin ganti ini. Maka dia pun menjual mobil lamanya ini secara online kan, misalnya kan, ditawarkan di situ. Cuman bertahun-tahun nggak laku, ya, sementara harganya misalnya mencapai nisab. Apalagi kalau digabungkan dengan hartanya yang sudah ada sebelumnya. Nah, apakah si A wajib menghitung zakat perdagangan untuk mobilnya? Jawabannya tidak. Ya, karena dia tidak berdagang di sini, dia hanya menjual mobil. Ya, tujuannya bukan mencari untung tapi untuk mengganti mobilnya dengan mobil yang baru. Maka ini tidak dinamakan barang dagangan.
Begitu juga si X menjual tanahnya. Tujuannya apa? Misalnya karena perlu biaya sekolah anaknya misalnya, biaya pendidikan anaknya. Maka tanah tersebut sudah ditawarkan, bahkan dipampang tanah ini dijual. Ya, bisa nego misalnya dan seterusnya. Tetapi bertahun-tahun tidak laku, apakah si X ini wajib membayar zakat untuk lahannya tersebut? Jawabannya tidak. Ya, karena dia hanya sebatas menjual, bukan dalam rangka berdagang dia. Ya, tapi karena memang butuh duit, butuh uang, ya, maka tidak wajib zakat atas tanahnya tersebut. Begitu juga rumah dan seterusnya. Karena bayangkan kalau diwajibkan dia bayar zakat, sementara tanahnya itu luas misalnya kan ya, harganya mahal dan nggak laku-laku, setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Mungkin dia tidak punya uang tunai, terus gimana? Terhutang apa zakatnya misalnya. Tahun-tahun berikutnya begitu juga dan seterusnya. Sampai ketika terjual tanahnya, berapa banyak zakat yang harus dia keluarkan. Ya, maka ini tidak adil bagi dia, maka tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Baik, nah ini adalah batasan untuk barang dagangan. Intinya barang dagangan adalah yang tujuan utamanya memang untuk mencari keuntungan. Wallahu a'lam. Pembahasan berikutnya, di toko ya, itu kan bukan hanya barang dagangannya saja. Bisa ada aset seperti lemarinya, etalase, dan juga mungkin perlengkapan operasional. Baik. Nah, apakah semua itu dizakati? Ya, maka kita katakan ruko, kendaraan operasional, etalase, dan perlengkapan lainnya yang mana itu tidak dijual, ya, tidak dijual, ya, walaupun itu penting dalam perdagangan, ya, semua aset ini tidak dizakati. Baik, karena bukan barang dagangan, dia cuma pendukung saja. Nah, maka statusnya sebagaimana tempat tinggal, kendaraan pribadi itu juga tidak dizakati. Meskipun mungkin nilainya sangat mahal. Ya, lemari-lemari itu kan lumayan harganya. Ya, maka ini semuanya tidak wajib dizakati. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam menegaskan, wal urudul lati lam tushtara lit-tijarah minan amwal laisa fiha zakatun bi anfusiha. Barang yang dibeli bukan dalam rangka dijadikan objek dagangan, maka tidak wajib dizakati. Baik. Dan banyak fatwa para ulama berkaitan masalah ini, ya, bahwasanya yang namanya perlengkapan operasional itu tidak masuk dalam hitungan zakat. Baik. Nah, sekarang yang paling penting, poin berikutnya, menghitung zakat perdagangan. Bagaimana cara menghitung zakat perdagangan? Dalam kegiatan berdagang terjadi perputaran antara uang dengan barang, ya. Jadi barang dijual jadi uang, nanti beli barang lagi, dijual lagi jadi uang, gitu terus sistem berdagang. Artinya modal uang menjadi barang dan barang dijual lagi menjadi uang. Maka selama proses perdagangan masih berlangsung, maka perputaran ini juga akan terus terjadi. Lalu bagian mana yang dizakati? Apakah barangnya saja atau yang sudah jadi uang? Ya, maka kita katakan semuanya itu wajib dizakati, baik yang masih berupa barang atau yang sudah menjadi uang, itu semuanya digabung. Dan sudah kita sebutkan juga digabung dengan tabungan kita. Ya, itu cara menghitung paling mudah untuk mengeluarkan zakat. Semuanya dikalkulasikan menjadi satu dan dikeluarkan 2,5%-nya. Baik.
Nah, adapun aset perlengkapan tadi kada usah dihitung ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, baik kita katakan semua barangnya ini dihargai berapa, digabungkan dengan tabungan dan seterusnya dikalkulasikan. Nah, untuk barang dagangan itu sendiri yang jadi acuan harganya itu yang mana? Baik, ulun berikan ilustrasi seperti ini, Pak ya. Si A penjual gula misalnya, atau sembako lah ya, gula lah misalnya ya. Pada tahun yang lalu, anggaplah bulan Ramadan 1446 Hijriyah, ketika dia stok gula 200 kuintal, modal yang dia keluarkan taruhlah 300 juta ya. Kita ambil aman yang sampai nisab ya. Nisab kita masih 255 ya. Baik, jadi stok barang Ramadan tahun lalu adalah 300 juta. Sudah? Maka berputar terus tuh kan. Nanti beli lagi dia, dijual lagi, beli lagi dan seterusnya seperti itu. Maka sudah sampai nisab tuh ya, kalau dihitung, maka wajib zakat bulan Ramadan berikutnya. Ternyata setahun berikutnya pada bulan Ramadan, ternyata harga beli 200 kuintal naik menjadi 400 juta. Sebelumnya berapa tadi? Naik menjadi 400 juta. Kalau sebelumnya 300 juta, ternyata pembelian tahun berikutnya naik menjadi 300 juta untuk barang yang sama, yaitu 200 kuintal. Nah, ketika dia menjual, si A ini mengambil untung 20%. Maka berapa zakat perdagangan yang harus dikeluarkan oleh si A pada Ramadan 1447? Gini ya Pak ya. 1446 200 kuintal gula $300 juta anggaplah. Sudah? Kemudian ternyata ini modal ya, ini modal pengadaan 200 kuintal pada Ramadan 1446. Kemudian pada Ramadan pas hari zakat nih 1447 ternyata naik harga gula menjadi 200 kuintal itu menjadi 400 juta misalnya. Baik. Dan harga jual marginnya misalnya 20%. Baik, kalau 400 juta ini 20%-nya berapa? 80 juta ya? Otomatis kan jadinya nanti ditambahkan dengan ini 480 juta. Taruhlah misalnya dalam setahun ternyata stok dia tuh masih 200 kuintal. Ya, jadi stok Ramadan 1446 200 kuintal. Setahun berikutnya setelah terjadi perputaran ternyata stoknya masih 200 kuintal lagi. Baik. Cuman kalau harga sebelumnya 300, pas hari zakat jadi 400. Dan dia jual dengan margin 20%, artinya kalau dijual semuanya ini menjadi 480 juta. Yang menjadi pertanyaan, ketika kita menghitung barang dagangan ini, yang mana kita jadikan patokan? Apakah modal awal? Ataukah modal kedua? Yang ketika waktu zakat, ini kan setahun sebelumnya, ini modal waktu zakat, dan ini adalah harga jual. Yang jadi patokan yang mana? Kita menghitung. Baik, nah ini yang menjadi pertanyaan dan kadang membingungkan, ya. Yang mana dijadikan patokan dalam masalah ini. Baik, kita bacakan penjelasan para ulama dalam masalah ini. Setelah kita baca-baca terkait masalah ini, ternyata barang dagangan itu
secara umum terbagi menjadi dua macam. Barang dagangan secara umum terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah harga yang mengalami kenaikan terus, yang mana barangnya tersebut bertahan. Contoh, sembako itu rata-rata bertahan, setahun itu tidak rusak. Ya, beras, gula itu insya Allah bisa bertahan setahun. Artinya harganya itu bisa bertahan bahkan naik. Baik, contohnya ini kasus kita ini, kan naik nih tahun berikutnya. Adapun jenis yang kedua, yang mana harga bisa mengalami turun. Ya, contohnya barang elektronik gak laku-laku. Ya, terus aja di toko tersebut. Nanti kan lama-lama dia akan menurun harganya. Atau pakaian, jual baju. Ya, kan tren terus maju tuh kok, beda-beda tiap tahunnya. Maka harga jual untuk tahun berikutnya pun akan nurun. Paham? Jadi barang dagangan itu dua modelnya. Bisa naik terus, bisa menurun. Baik. Nah, kita contohkan yang pertama tadi ini kasus gula tadi ini yang mengalami kenaikan. Nah, ketika si A ini yang jualan gula ini ingin bayar zakat, maka harga yang mana yang dia gunakan? Maka para ulama menjelaskan, diantaranya pernyataan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, qawwimhu summa akhrij shadaqatahu, hitung nilainya lalu keluarkan zakatnya, berarti dari nilai. Baik, kemudian dari Ibrahim An-Nakhai beliau mengatakan, yuqawwimur rajulu mata'ahu idza kana litijarah idza halat fihi zakah fayuzakkihi ma'a malihi. Seseorang mengukur nilai barang yang diperdagangkan ketika sudah masuk waktunya berzakat. Berarti masuk waktu zakat yang mana tadi? Yang kedua, ya. Ini penjelasan Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Ketika sudah waktunya berzakat, lalu dia bayarkan zakat bersama dengan hartanya yang lain. Kita gabungkan semuanya. Ya, yang ini cara menghitung berapa nilai barang dagangan kita. Ya, nanti ditambahkan dengan harta-harta kita yang lain, tabungan-tabungan dan seterusnya. Kemudian Zakaria Al-Ansari, ulama Syafi'i, mengatakan yang menjadi acuan dalam perhitungan nisab barang dagangan adalah akhir haul, yaitu kalau di sini Ramadan 1447. Karena itu adalah waktu wajibnya mengeluarkan zakat tanpa memandang fluktuasi harga yang terjadi sebelumnya. Kan yang namanya harga itu turun naik gitu ya. Maka harga ketika waktu zakat itu yang diperhitungkan. Baik. Dengan demikian harga yang digunakan adalah harga sewaktu zakat akan dibayarkan. Ini menegaskan jawaban bahwa harga yang modal awal setahun yang lalu yang 300 juta tidak digunakan. Ya, modal awal tidak digunakan. Jadi A, pilihan A sudah dicoret. Selanjutnya B, C lagi ya. Nah, dari dua pilihan ini yang mana nih yang digunakan? Jika kita perhatikan, pada harga jual terdapat margin yaitu 80 juta. Baik. Dan margin ini untungnya, keuntungan kita adalah calon laba bagi penjual. Kapan dia peroleh? Kalau barangnya laku, baru dia dapat untung. Ya. Selama barang itu belum laku, maka margin tersebut belum menjadi milik A, belum menjadi harta si A. Maka tidak bisa kita jadikan untuk menghitung zakat itu dari harga jual, nggak bisa. Maka tidaklah tersisa kecuali bagian B, yaitu harga untuk acuan zakat yang benar adalah opsi B, yaitu harga modal gula ketika zakat. Ya, ketika waktu zakat yaitu Ramadan 1447, itu yang menjadi patokan menilai harta. Intinya kalian pas mau zakat, mau mengeluarkan zakat, pian lihat barang-barang di toko. Sudah, harga modal pada hari itu berapa?
Jangan lihat harga modal pas kita beli, enggak. Tapi harga modal pada saat itu. Ya, dan ini bisa mengalami kenaikan, bisa mengalami penurunan. Ya, itu dihitung. Baik. Nah, kalau contoh yang A tadi berarti yang naik terus ya. Sekarang kalau yang turun, contohnya elektronik misalnya, dia jualan elektronik. Jadi si B sekarang, si B menjual smartphone misalnya ya. Tahun lalu pada bulan Ramadan 1446 ia membeli stok 100 unit dengan modal sama 300 juta. Anggap gitu ya. Tahun berikutnya Ramadan 1447 muncul model-model baru di pasar yang menyebabkan harga stok lama jadi turun. Ya. Artinya kalau dia beli sekarang di Ramadan ini ya, maka 100 unit HP yang dia miliki sekarang ini mungkin turun, asalnya 300 juta taruhlah menjadi 260 juta. Masih di atas nisab. Baik. Nah, walaupun turun, dia tetap mencoba mencari margin 10% misalnya. Ya, yang mana menjadi 286 juta. Jadi harganya 300 juta, ini modal awal. Setahun berlalu modalnya turun menjadi 260 juta. Anggaplah nggak laku-laku ini. Ya, setahun. Baik. Dan dia tetap ingin mendapatkan untung, jadi 286 juta kalau dijual. Tetap saja rugi dia. Nah, tapi yang mana menjadi patokan? Tetap yang paling tengah tadi, harga ketika waktu zakat. Ini masih wajib zakat karena masih di atas nisab. Kalau ternyata sudah dihitung-hitung harga modalnya ketika waktu zakat turun dari nisab, maka tidak wajib zakat. Ya, tentunya ini setelah digabung dengan harta-harta yang lain dan tetap tidak mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Paham nggak? Jadi mana acuannya itu yang betul? Harga modal ketika waktu zakat. Ya, jadi bukan harga modal awal, bukan juga harga jual, tetapi harga modal ketika waktu zakat. Dan ini tentunya kita mengetahui harga pasar. Baik. Nah, jadi itu yang menjadi acuan dalam perhitungan zakat atau harga zakat perdagangan. Baik. Pembahasan berikutnya dan mungkin pembahasan terakhir berkaitan tentang zakat perdagangan. Bolehkah zakat barang dagangan dibayar dalam bentuk barang? Ya, kan kalau dari tadi kita berbicara adalah dengan dihargai berapa dikeluarkan 2,5% berupa uang. Sekarang bagaimana kalau kita mengeluarkannya dalam bentuk barang, boleh atau enggak? Kasus misalnya di musim pandemi ya, si B misalnya penjual ATK, alat tulis kantor. Ya, karena sekolah diliburkan, maka tidak ada yang beli. Ya, jadi penjualan turun. Sehingga barang dagangannya tidak laku sekitar anggaplah 2 tahun. Maka kalau total stok barang dia, ya asumsinya misalnya di atas nisab masih 300 jutaan. Nah, tapi karena tidak laku, akhirnya si B tidak punya uang tunai. Ya, yang ada cuma barang-barangnya saja. Nah, menjadi pertanyaan, nah kalau begini bagaimana? Mau bayar zakat nggak ada uang? Boleh nggak dikeluarkan zakat berupa tadi ATK-nya tadi seperti buku-buku baik, pensil gitu kan, dan seterusnya, boleh atau enggak? Baik, kalau misalnya berupa baju, ya baju gamis, sudah zakatnya berupa baju gamis, bagi-bagi kepada fukara, boleh ataukah tidak? Baik, maka para ulama berbeda pendapat terkait masalah ini. Hukum membayar zakat perdagangan dengan menggunakan barang dagangan itu sendiri. Pendapat pertama tidak boleh. Ya, jadi zakat perdagangan wajib dibayarkan dengan
uang, tidak boleh dengan barang dagangan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, jumhur ulama memandang wajib dibayar dengan uang. Baik, kenapa? Karena kan perhitungan zakatnya dengan harganya terus, dengan nilai, bukan dengan barangnya. Apalagi tadi yang dijual apa ATK, fakir miskin perlu ndak itu tadi? Ya, biasanya mereka lebih perlu uang dan mereka lebih bebas menggunakannya sesuai kebutuhan mereka. Ya, adapun dijulungi penggarisnya buat apa? Baik, ini pendapat pertama, jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Pendapat yang kedua, ya, dan ini pendapat sebagian ulama Hambali dan Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan boleh dikeluarkan dalam bentuk barang jika ada kebutuhan mendesak atau adanya maslahat di sini. Baik, nah jadi bukan secara mutlak enggak, tapi kalau ada maslahat. Taib, wallahu ta'ala alam. Nah, tentunya mereka memiliki dalil masing-masing, tapi wallahu alam lebih condong kepada pendapat yang merinci. Rinciannya seperti ini ya. Kalau ada uang tunai, wajib dikeluarkan dalam bentuk uang. Baik, ini secara mutlak wajib dikeluarkan dalam bentuk uang. Nah, sekarang kalau dia tidak punya uang, maka boleh dengan barang, dengan syarat barang tersebut memang diperlukan oleh orang-orang fakir dan miskin tersebut. Ya, kalau beras, sudah mereka memang perlu beras, tidak masalah dikeluarkan dalam bentuk beras. Tapi kalau mereka tidak perlu, seperti tadi ATK tadi, mereka tidak perlu dengan itu. Maka dalam hal ini tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk barang. Terus bagaimana dia bayar zakatnya? Maka dia boleh menunda pembayaran zakat dalam masalah ini dan terhitung hutang bagi dia. Dan ini kasus boleh menunda pembayaran zakat dalam kondisi seperti ini karena memang tidak punya uang tunai untuk bayar zakat. Baik, intinya hukum asalnya wajib tetap dikeluarkan dalam bentuk uang. Kalau tidak ada uang, ya, dan barangnya itu memang diperlukan oleh fakir miskin, maka boleh. Kalau tidak, maka tidak boleh dan terhitung hutang bagi dia. Dan wajib dibayar kapan? Ketika sudah tersedia uang tunai. Baik. Nah, inilah kurang lebih hal-hal atau perkara-perkara yang penting berkaitan tentang zakat perdagangan. Baik, sebagai penutup kita akan jawab beberapa pertanyaan yang pada pertemuan yang lalu belum kita jawab. Pertama adalah yang menjadi patokan harga emas, ya, kita punya emas nih. Kan itu dihitung, apalagi ada uang misalnya kan, maka emas ini kita jadikan uang juga, dinilai dengan uangnya. Yang menjadi patokan itu yang mana? Apakah harga kita beli emas dari toko, ataukah harga kita menjual kembali emas tersebut yang diistilahkan dengan buyback? Ya, jadi ada dua harga di sini kan ya. Kita beli di toko dengan kita jual kembali. Nah, harga emas yang jadi patokan kita menghitung zakat itu yang mana? Yang kedua yaitu buyback, yang dijual kembali. Baik. Nah, jadi kenapa yang dijadikan itu adalah patokannya bukan harga toko tapi harga kita jual kembali? Karena gini ya, bayangkan kita memiliki emas 85 gram. Jika kita ingin membayar zakat dalam bentuk uang, kita akan berpikir, kalau emas ini saya uangkan, saya dapat berapa? Ya kan? Itulah harga kekayaan dia. Dan toko tidak mungkin dia membeli dengan harga jual toko, nggak mungkin. Pasti dengan harga kita menjual kembali dan biasanya lebih rendah daripada harga toko. Maka itulah yang menjadi patokan dalam perhitungan zakat emas. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ya, apakah zakat mal bisa dikasihkan kepada orang tua dan saudara kandung? Kasusnya ini adalah anak perempuan.
ya, dengan asumsi ya atau dengan persangkaan anak perempuan itu tidak wajib menafkahi orang tua. Ya, kan pertanyaannya kemarin begitu. Maka kita jawab, bolehkah zakat mal diberikan kepada orang tua? Maka kaidah yang tetap dalam masalah zakat, zakat tidak boleh diberikan kepada usul. Usul itu mencakup ayah, ibu, kakek, nenek, terus ke atas, itu tidak boleh. Begitu juga zakat tidak boleh diberikan kepada furu', ya, anak, laki-laki kah, perempuan kah, begitu juga cucu, semuanya tidak boleh dikasihkan zakat, ya. Baik yang itu adalah anak laki-laki atau perempuan yang punya harta ini, tidak boleh menyerahkan zakat kepada usul ataupun furu'. Kemudian juga kalau diberikan kepada saudara kandung, berarti hawashi dah ke pinggir nih. Maka kalau memang saudara itu termasuk fakir, miskin, berhak mendapatkan zakat, maka boleh. Bahkan ini lebih utama, ya, karena akan mendapat dua pahala di sini, pahala zakat dan juga pahala silaturahim. Baik. Nah, kemudian kita ingin luruskan pernyataan apakah anak perempuan memang tidak wajib menafkahi, maka tidak bisa kita mutlakkan seperti itu. Ya. Faktanya kewajiban menafkahi orang tua yang miskin, tidak punya penghasilan, itu jatuh kepada seluruh anak yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan porsi kemampuan mereka. Memang ya beban utama ya itu memang diserahkan kepada anak laki-laki. Tapi kalau anak laki-laki ini juga tidak mampu, maka jatuh juga kepada anak perempuan. Jadi bukan berarti kalau ada anak laki-laki, anak perempuan tidak wajib menafkahi orang tua, itu keliru. Tetap wajib. Baik. Bagaimana kalau perempuan ini sudah menikah? Kalau dia memiliki penghasilan sendiri, maka tidak perlu izin kepada suami. Ya, tapi kalau mau menafkahi orang tua dari harta suami, maka tentu saja wajib untuk izin suami. Baik, nah ini adalah jawaban dari pertanyaan pada pertemuan yang telah lalu. Wallahu ta'ala alam. Maka dengan ini pembahasan kita selesai. Ya, masih ada berkaitan perkara-perkara zakat, ya, seperti tentang zakat biaya haji, ya. Kemudian tentang masalah zakat profesi, insyaallah akan kita bahas semuanya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.